Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Zahrani Nur Fadilah, NPM 222151086. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan perennialisme. Nah, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian filsafat perennialisme. Filsafat perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad 20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme membantah situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Perennialisme beranggapan bahwa pendidikan itu menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Muhammad Nur Syams tahun 1984 mengemukakan pandangan perennialisme bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk suatu sikap kebiasaan bahwa kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu atau Yunani kuno. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat perennialisme. Pendukung filsafat perennialisme adalah Robert Maynard dan Mortimer Adler. Beliau mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap great books atau buku besar bersejarah dan pembahasan buku-buku klasik. Perennialis menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan Plato dan Aristoteles mewakilkan peradaban Yunani kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan. Filsafat perennialisme terkenal dengan bahasa Latinnya Philosophia Perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13. Selanjutnya, perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgia tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi, sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Asas-asas filsafat perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang mempunyai dua sayap, yaitu perennialisme yang teologis yang ada dalam pengayoman supremasi gereja Katolik, khususnya menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas, dan perennialisme sekular yakni yang berpegang kepada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.B. Hamdani Ali dalam bukunya Filsafat Pendidikan, bahwa Aristoteles sebagai pengembang Philosophia Perennis yang sejauh mana seorang dapat menelusuri jalan pemikiran manusia itu sendiri. Thomas Aquinas telah mengadakan beberapa perubahan sesuai dengan tuntutan agama Kristen ketika agama itu datang. Kemudian lahir apa yang dikenal dengan nama neotomisme. Kala neotomisme masih dalam bentuk awam maupun dalam paham gerejawi sampai ke tingkat kebijaksanaan, maka ia terkenal dengan nama perennialisme. Selanjutnya, filsafat perennialisme menurut para tokoh atau para ahli. Yang pertama, menurut Plato.
Menurut Plato, hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral merupakan sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral, tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada diri masing-masing individu. Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki. Menurut Plato, dunia ideal bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Kebenaran, pengetahuan, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir, yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak tadi. Manusia tidak mengusahakan dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia menemukan semua itu dengan menggunakan akal dan rasio. Semua itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. Yang selanjutnya, filsafat perennialisme menurut Aristoteles. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme atau realis klasik. Cara berpikir Aristoteles berbeda dengan gurunya, Plato, yang menekankan berpikir rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Karya-karya Aristoteles merupakan dasar berpikir abad pertengahan yang melahirkan Renaissance. Sikap positifnya terhadap inquiry menyebabkan ia mendapat sebutan sebagai bapak sains modern. Kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan, dan kebajikan bukanlah pernyataan pemikiran atau perenungan pasif, melainkan merupakan sikap kemauan yang baik dari manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar akan menuju pada proses yang lebih tinggi, yang menuju kepada manusia ideal, manusia sempurna. Manusia sebagai hewan rasional memiliki kesadaran intelektual dan spiritual. Ia hidup dalam alam materi sehingga akan menuju pada derajat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang abadi, alam supranatural. Yang selanjutnya, pengertian menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dan filsafat. Thomas Aquinas secara terus-menerus tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya pada filsafat Aristoteles. Pandangan tentang realitas, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Ia mempertahankan bahwa Tuhan bebas dalam menciptakan dunia. Dunia tidak mengalir pada Tuhan bagaikan air yang mengalir dari sumbernya, seperti halnya yang dipikirkan oleh filosof Neoplatonisme dalam ajaran mereka tentang teori emanasi. Thomas Aquinas menekankan dua hal dalam pemikiran tentang realitanya, yaitu yang pertama, dunia tidak diadakan dari semacam bahan dasar, dan yang kedua, pencipta tidak terbatas pada satu saat saja. Demikian menurut Bertrand. Dalam masalah pengetahuan, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persetujuan dunia luar dan oleh akal budi. Menjadi pengetahuan, selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman dan rasionya. Filsafat Thomas Aquinas disebut Thomisme. Kadang-kadang orang tidak membedakan antara perennialisme dan neotomisme. Perennialisme adalah sama dengan neotomisme dalam pendidikan. Konsep dasar perennialisme, yang pertama ada hakikat pendidikan. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi terdapat pada kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut.
Filsafat pendidikan paranilisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran secara umum yang mesti dimiliki manusia, yaitu yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Beberapa pandangan tokoh paranilisme terhadap pendidikan. Yang pertama, menurut Plato, adalah program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemampuan, dan akal. Yang kedua, Aristoteles adalah perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, adalah pendidikan adalah menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata. Selanjutnya, tujuan umum pendidikan yaitu membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan, maka kebenaran-kebenaran tersebut hendaklah menjadi tujuan utama pendidikan yang murni. Kebenaran-kebenaran hakiki dapat dicapai dengan sebaik-baiknya melalui latihan intelektual secara cermat untuk melatih pikiran. Yang kedua, latihan karakter sebagai suatu cara mengembangkan manusia spiritual. Nah, ada juga tujuan pendidikan menurut tokoh-tokoh dalam aliran paranilisme sebagai berikut. Yang pertama, menurut Plato, tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan dan melaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menurut Aristoteles, tujuan pendidikan adalah membentuk kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dan dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, tujuan pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata terkandung pada kesadaran tiap individu. Nah, yang ketiga ada hakikat guru. Hakikat guru, tugas utama dalam pendidikan adalah seorang guru-guru, di mana tugas pendidikanlah yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya sangat tergantung pada guru, dalam arti orang yang telah mendidik dan mengajarkannya. Nah, ada pandangan aliran paranilisme mengenai guru atau pendidikan. Yang pertama, guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kedua, guru hendaknya orang yang menguasai suatu aliran cabang ilmu. Seorang guru yang ahli bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswanya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat dan wataknya tanpa celah. Guru dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan. Nah, yang selanjutnya ada hakikat murid. Murid dalam aliran paranilisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, prinsip kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Hakikat pendidikan upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai kepada subjek didik mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, sikap, dan tindakan kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh serta seimbang melalui jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individu maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Yang selanjutnya ada proses belajar mengajar. Tuntutan tertinggi dalam belajar menurut paranilisme adalah latihan dan disiplin mental. Maka teori dan praktik pendidikan haruslah mengarah pada tuntutan tersebut. Nah, teori dasar dalam belajar menurut paranilisme terutama pertama, mental disiplin sebagai teori dasar seperti latihan dan pembinaan berpikir adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar. Yang kedua ada rasionalitas dan asas kemerdekaan. Dan yang ketiga ada learning to reason. Keempat ada belajar sebagai persiapan hidup. Yang kelima ada learning to teaching. Yang keenam ada kurikulum.
Selanjutnya kurikulum. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultural. Maka kurikulum para siswa harus berhadapan dengan bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Kurikulum perennialis Hutchins didasarkan pada 3 asumsi mengenai pendidikan. Pertama, pendidikan harus mengangkat pencarian kebenaran manusia yang berlangsung terus-menerus. Yang kedua, karena kerja pikiran adalah bersifat intelektual dan memfokuskan pada gagasan-gagasan, pendidikan juga harus memfokuskan pada gagasan-gagasan. Yang ketiga, pendidikan harus menstimulus pada mahasiswa untuk berpikir secara mendalam mengenai gagasan-gagasan signifikan. Selanjutnya ada implikasi konsep dasar. Pertama, pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan sebagai persiapan, perbedaan progresivisme dengan perennialisme terutama pada sikapnya tentang education as preparation, the way, dan tokoh-tokoh progresivisme yang lain menolak pandangan bahwa sekolah adalah persiapan untuk kehidupan, tetapi perennialisme berpendapat bahwa pendidikan adalah persiapan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Dasar pandangan ini berpangkal pada ontologi bahwa anak-anak ada dalam fase potensialitas menuju aktualitas menuju kematangan. Yang kedua ada kurikulum sekolah menengah. Prinsip kurikulum pendidikan dasar bahwa pendidikan sebagai persiapan berlaku pula bagi pendidikan menengah. Perennialisme membedakan kurikulum pendidikan menengah antara program general education dan pendidikan kejuruan yang terbuka bagi anak 12-20 tahun. Selanjutnya ada pendidikan tingkat tinggi dan adult education. Pertama, kurikulum universitas. Program General Education diversifikasikan untuk pendidikan tinggi dan adult education. Pendidikan tinggi sebagai lanjutan pendidikan menengah dengan program General Education yang telah selesai disiapkan bagi umur 21 tahun sebab dianggap telah cukup mempunyai kemampuan melaksanakan program pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada prinsipnya diarahkan untuk mencapai tujuan kebajikan intelektual yang disebut dengan the intellectual of good. Yang kedua ada kurikulum pendidikan orang dewasa. Tujuan pendidikan orang dewasa ini meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam pendidikan lama sebelum itu, menetralisir pengaruh-pengaruh jelek yang ada. Nilai utama pendidikan orang dewasa secara filosofis ialah mengembangkan sikap bijaksana guna mengorganisasikan pendidikan anak-anaknya dan membina kebudayaannya. Malahan, Hutchins mengatakan pendidikan orang dewasa adalah jalan menyelamatkan kehidupan bangsa-bangsa. Yang selanjutnya ada tentang analisis kritis. Yang pertama, kelebihan filsafat pendidikan perennialis. Yang pertama, pendidikan perennialis mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Yang ketiga, perennialisme tetap percaya terhadap asas-asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Ketiga, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengendalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan. Selanjutnya, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Masih banyak lagi kelebihan tentang filsafat pendidikan perennialisme ini. Selanjutnya ada kelemahan dari filsafat pendidikan perennialisme ini. Pertama, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialis kurang menerima adanya perubahan-perubahan. Ketiga, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan. Selanjutnya, fokus perennialis mengenai kurikulum adalah pada disiplin-disiplin pengetahuan abadi. Selanjutnya, siswa menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-disiplin dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum.
Terakhir adalah solusinya. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru harus menyeimbangkan antara pengetahuan dan kegiatan sehari-hari siswa. Yang kedua, perennialis harus lebih bisa terbuka terhadap perubahan yang terjadi di setiap zaman. Ketiga, dalam pembelajaran kaum perennialis harus lebih memperhatikan kurikulum yang telah berlaku. Yang terakhir, kaum perennialis harus lebih mementingkan pendidikan bagi peserta didik agar peserta didik mempunyai konsep diri yang kuat dan memiliki disiplin ilmu. Demikian penjelasan dari saya. Kita dapat tarik kesimpulan, yaitu perennialis merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme memandang suatu dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan rasional. Tentang pendidikan kaum perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang dalam pengucapannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.